Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Jadi yang mau tanya-tanya boleh silakan chat di 0816658779 ya. Jadi silakan tanya-tanya, sebisa mungkin saya akan berusaha membantu teman-teman dan pemirsa yang melakukan budidaya ikan gabus. Ya, tujuannya agar nanti dalam proses budidaya ya minimal sebagai referensi dari pengalaman saya selama 15 tahun bisa berhasil lah ya. Nanti tinggal dimodifikasi sendiri, dikembangkan sendiri. Teknik-tekniknya namanya teknik budidaya pasti akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, pertama dari Pak Daryanto, Pak di Blitar. Assalamualaikum Pak Suwandi. Ya, waalaikumsalam Pak Daryanto di Blitar. Saya selalu mengikuti bimbingan Bapak dalam budidaya ikan gabus. Saat ini sedang persiapan kolam, jika sudah siap saya akan sowan ke tempat Bapak untuk membeli bibit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada Pak Suwandi sekeluarga, amin. Terima kasih Pak Daryanto yang ada di Blitar atas doanya, dan saya juga berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan Bapak sekeluarga juga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemurahan, panjang umur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke ya, berikutnya dari Eko yang ada di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Ya, semoga selalu sehat. Amin. Saya Eko dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Alhamdulillah saya selalu ngikutin YouTube-nya Pak Suwandi. Saya mau tanya, apakah anakan ikan gabus satu indukan bisa untuk dijadikan indukan ke depannya? Maksud saya, ikan satu indukan itu bisa dikawinkan kalau sudah besar nanti. Terima kasih Pak Suwandi, sebelumnya sehat selalu, amin. Jadi kalau pertanyaannya hanya bisa atau tidak, saya cuma jawab bisa ya. Tidak ada pertanyaan ke yang lain. Yang penting ikan itu sudah dewasa, sudah berusia minimal usia 8 bulan lah untuk sudah bisa dijakan dan sudah matang gonat ya. Berikutnya dari Aswar dari Lampung ya, dari Aswar di Lampung. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Saya Aswar dari Lampung. Setelah saya nonton video-video Bapak di YouTube, saya sangat tertarik untuk menampung ikan gabus yang kebanyakan hasil tangkapan alam. Pertanyaannya, apakah bisa saya ikut suplai ikan gabus ke Bapak, minimal dan maksimal setor berapa kilo? Untuk harga, size, dan syarat kondisi ikan saya sudah tahu dari video-video Bapak sebelumnya, karena saya selalu mengikuti channel Dunia Ikan Gabus milik Pak Suwandi. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya, prinsipnya mau ikut setor ke sini boleh Pak. Cuma yang jadi masalah ini kalau ikan dari Lampung sampai Jogja ya, pernah ada yang bawa sampel itu ke sini ya 20 kilo mati semua, itu masalahnya. Ya kalau saya kondisi mati saya tidak beli. Yang jelas yang penting Bapak bisa menjamin ikan gabus dari Lampung sampai sini kondisi sehat dan tidak luka dan tidak cacat. Itu pasti saya mau beli ya. Oke Pak ya, Aswar ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Agung yang ada di Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Pak Suwandi selalu. Perkenalkan, saya Agung dari Banjarnegara. Saya penonton setia channel Bapak. Begini Pak, saya mau bertanya seputar masalah ikan gabus yang saya alami. Saya baru mencoba beternak ikan gabus dan dengan mendapatkan induk dari alam. Saya dapatkan induk dengan cara menyedot kolam tanah, dan satu kolam hanya ada satu pasang ikan gabus yang besar, yang sama besarnya beserta anaknya yang masih kecil-kecil, dengan bobot induk 1 kg per ikannya, dan sudah mendapat 3 pasang indukan. Setelah indukan saya jinakkan seperti yang Bapak ajarkan dan sudah lahap makan, saya tinggikan airnya 30-50 cm. Saya taruh masing-masing induk sepasang-sepasang ke dalam 3 kolam. Permasalahannya, setelah saya tinggikan airnya 1 minggu, betinanya semua dibantai Pak, sampai ekornya ada yang hampir habis. Saya pisahkan dan kemudian saya obati dengan obat antivirus dan bakteri sampai sembuh. Saya kembali satukan lagi induknya, masih sama Pak, dibantai lagi, bahkan lebih parah lagi, ada yang sampai mati. Mohon solusinya Pak, terima kasih. Jadi Pak, ya dari siapa ini tadi? Mas Agung yang ada di Banjarnegara.
dalam proses karantina, dalam proses dia penjinakan di kolam itu kurang lama. Jadi tadi kolam induk dimasukkan kolam, airnya pendek saja. Ya, kalau memang niatnya mau dijodohkan, itu nggak usah berpikir jantan betina dulu. Yang penting dimasukkan ke dalam kolam, airnya pendekkan, kemudian biarkan di situ. Ya nggak usah dikasih makan. Ya, setelah 1 minggu seperti saya sarankan dikasih makan, kemudian coba ditinggikan airnya. Ya, tinggikan sudah mau makan, ya 2 kali lipat dari yang tadi, dari tinggian badan. Nah proses itu tetap dalam jumlah dia koloni gitu, rombongan gitu, jangan dipasang-pasangan dulu, rombongan dulu. Nah setelah dia dikasih makan, ya paling tidak 1 bulan lah, ya 1 bulan sudah mau makan, baru nanti ditinggikan airnya. Nah dalam proses dia penjinakan itu tidak memakan waktu yang cepat. Ya proses dia menjinakkan 1 bulan, proses dia pematangan gonad itu bisa mencapai 3 bulan. Jadi bisa beruntung ada yang menjodohkan kok sebulan jadi, ya bersyukur, itu rezeki Pak. Tapi ada yang sudah menjodohkan ikan gabus liar sudah 3 bulan, itu sudah cukup dia untuk bisa jinak dan bisa dijodohkan, karena sudah biasa dengan adaptasi makanan yang kita berikan. Jadi jangan terlalu cepat Pak, ya. Jadi saran saya, ya jangan terlalu cepat untuk mencampur antara jantan dan betina, sehingga belum waktunya. Biarkan dia ya beradaptasi dengan ikan-ikan yang ada di situ. Misalnya ada 10, campur aja 10 jadi 1 dulu. Ya, kemudian nanti dikarantina bareng-bareng dan diberi makan secara bersama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berhasil, Pak. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Suwandi, salam kenal, saya dari Selamet dari Bengkulu. Mas Selamet yang di Bengkulu. Mohon izin mau bertanya Pak, saya punya bibit ikan gabus 1.200 ekor dari hasil tangkapan liar dan sudah makan pelet. Kalau misalnya saya mau ganti pakan dengan bekicot, bisa enggak ya Pak? Usia ikan sudah sejak 2 bulan tangkap dan panjang kira-kira 5-6 cm Pak. Ya kalau ukuran ikannya sudah 5-6 cm, itu kalau menurut saya itu masih bisa diajari. Tapi alangkah baiknya kalau memang mau dikasih makan daging, itu mengajarinya sejak usia 1 minggu lah. 1 minggu sejak dari kutu air, kemudian nanti dikasih cacing sutra, kemudian langsung di situ dicampur dengan menggunakan usus ataupun makanan daging yang lain yang sudah agak dicincang ya atau dihaluskan. Ya, berikutnya pertanyaan dari Mas Aziz yang ada di Banggai, Sulawesi Tengah. Ya, saya berminat budidayakan gabus Pak, apa bisa kirim bibit ke Luwuk Banggai ya, Luwuk Banggai. Ya, ini untuk Mas Aziz mohon maaf sekali ya, dari part berikutnya kemarin tadi sudah saya jawab, karena memang itu kita kendala masalah pengiriman. Kalau pengiriman kita ke luar ini kita tergantung masalah kargo ini cukup sulit saat ini, masa pandemi tidak menentu jadwalnya dan kadang masih transit lagi kan. Nah ini jadi nunggu keadaan normal kita baru mungkin bisa kirim-kirim, atau mungkin bisa cari dulu di wilayah terdekat, siapa tahu ada yang sesing-sesing di daerah Bapak sudah ada yang mulai budidaya gabus ya gitu. Atau memulai dulu dengan ikan gabus yang liar dari tangkapan alam dijinakkan seperti petunjuk di video saya sebelumnya, nanti bisa juga Pak. Ya, berikut pertanyaan dari Pak Waluyo. Ya, ini pakai bahasa Jawa. Kulo Waluyo Pak saking Lampung. Kulo ningali YouTube Bapak budidaya ikan gabus. Menawi angsal kulo badhe tanget Pak tanget bab ikan gabus. Bulan November 2020 kulo angsal bibit ulam gabus wonten Rawa. Terus kulo upeni, kulo sukani pakan pelet 3 kali kalian sekali udang, wader, sepat, usus ayam. Kulo namung mesak kemawon Pak, iwak biasane mangan daging kok disukani pelet terus. Makane kulo sukani menu daging sekali dalam sehari. Tapi kok menurut kulo pertumbuhanipun lambat nih Pak ya. Jadi kalau misalkan, jadi ini ceritanya Pak Waluyo ini November 2020 itu mendapatkan ikan gabus dari rawa-rawa ya, terus dirawat, dikasih makan pelet 3 hari sekali, sama diberikan usus, udang, sepat dan usus ayam ya. Karena saking kasihannya menurut Pak Waluyo ini kan ikan itu makanannya daging, kalau dikasih pelet kasihan gitu. Cuma katanya pertumbuhannya itu kok lambat, kenapa?
Jadi begini Pak Waluyo, kalau ikan gabus dari tangkapan alam memang jangan dikasih pelet Pak. Kalau memang tangkapan alam mau dipelihara, untuk merubah dia menjadi pakan pelet itu tidak mudah. Pasti banyak resiko kerusakan ataupun ikan banyak yang stres dan tidak mau makan. Jadi kalau ikan tangkapan alam dari rawa-rawa itu lebih baik diberi makan berupa ikan kecil, sepat, wader, dan lain-lain. Itu makanan yang cocok untuk ikan-ikan itu Pak. Jadi sudah betul, dan peletnya nggak usah dipakai saja, biar pertumbuhannya lebih maksimal. Ya, berikutnya pertanyaan dari Assalamualaikum Pak, ini saya Krisna dari Bojonegoro. Ya, saya mau tanya, kalau nguras kolam sore hari, apa dampaknya pada ikan gabus atau tidak Pak? Terima kasih. Ya, kalau nguras bebas saja monggo, ya mau satu hari pagi ataupun sore monggo. Tapi kalau pengurasan usahakan, kalau untuk pembesaran saran saya, jangan dikuras semuanya, 50%-nya jadi kuras, nanti diisi kembali. Ya. Kalau memang bagus ya suhunya pagi hari ya, belum terlalu panas. Sore hari sudah mulai dingin ya suasana kolam, suhu kolam juga. Jadi perubahan tidak terlalu drastis dari suhu air kolam ya. Berikutnya dari Bapak Supriyadi yang ada di Cilacap ya. Saya mau tanya Pak Suwandi, kelebihannya apa kalau kami bermitra dengan Bapak ataupun kami tidak bermitra dengan Bapak dalam hal pembesaran ikan gabus? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Jadi yang namanya bermitra itu kan tidak ada keharusan ya. Jadi bermitra itu kalau menurut saya kita seperti kita berteman, kita membangun jaringan. Ya, membangun jaringan baik jaringan pemasaran maupun jaringan informasi tentang masalah ikan gabus. Jadi kalau misalkan kita bermitra, misalkan ya, ini Mas Supri di Cilacap ya, bermitra dengan kami. Ya karena memang kami sudah duluan melakukan usaha budidaya ikan gabus dan fokus di bidang ikan gabus, tentunya dalam waktu 15 tahun dari sisi jaringan dan komunitas dan kebutuhan akan ikan gabus kan kita lebih besar. Ya tidak ada batasan karena kita juga punya pengolahan sendiri. Nah dengan adanya kita mempunyai usaha sendiri, kita mempunyai link atau jaringan yang cukup luas dari sisi pemasaran dan kebutuhan konsumsi, tentunya kita membutuhkan ikan yang banyak. Nah kalau Mas Supri kebetulan punya ikan yang banyak, mengambil ikan dari sini, bibit dari sini, kemudian dibesarkan, bermitra dengan kita, nanti pada saat panen jumlah besar, misal 1 ton, 2 ton, itu pemasarannya kan gampang. Betul kan? Coba kalau misalkan tidak bermitra, ya, Pak Supri di Cilacap piara misal 10.000, lalu panen 1 ton, kira-kira di Cilacap mau dijual kemana kan gitu? Bukan kita meremehkan masalah pasar Cilacap, tidak, tetapi ikan gabus itu sampai hari ini kenyataannya begitu orang panen 1 ton tidak ada yang bisa nampung, tidak ada yang bisa membeli, ya terutama untuk wilayah Cilacap tersendiri itu. Nah jadi kemitraan itu kita mempermudah. Kami selaku pengepul juga membutuhkan ikan, Bapak selaku mitra pembesaran juga membutuhkan hasil dari kepastian pasarnya. Kepastian pasar Pak, begitu 1 ton gimana? Oke siap panen, nah enak Bapak tenang. Coba kalau Bapak nanti pembesaran 1 ton nggak ada yang beli, ya itu repot. Karena apa? Jaringan A sampai Z-nya belum ada di sana. Ya, jadi hanya sekedar orang mulai budidaya pembesaran, tetapi pasarnya mereka masih kira-kira. Dan hal ini tidak bisa begitu. Namanya usaha budidaya itu tidak boleh kira-kira, harus pasti. Dalam hal penjualan terutama. Ya kira-kira saya panen nih 1 ton, laku nggak jual? Laku, udah jelas. Tapi kalau hanya kira-kira tidak ada kejelasan, itu hanya sampingan juga nanti ketemunya. Pada saat Bapak pembesaran ya laku ya syukur, enggak ya sudah kan gitu. Yang tidak ada kepastian. Tapi kalau orang bisnis punya kepastian pasar, Bapak pembesaran kemudian nanti oke Pak nanti siap tampung beli, nah, selesai. Itu kemitraan. Nah, jadi kemitraan itu tidak harus, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menilai di situ. Saya mau usahanya mau seperti apa, mau punya kepastian pasar atau tidak, mau hanya kira-kira atau bagaimana, itu harus dijelaskan di situ. Sehingga nanti pada saat panen kan nggak bingung mau jual kemana. Nah selama ini yang namanya usaha budidaya kan biasanya endingnya pada saat penjualan kan bingung mau dijual kemana itu kan. Ending bahan baku produknya itu kan. Oke ya Pak ya, sukses untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana loh ya. Tetap di channel Dunia Ikan Gabus.
Ya, ini masih banyak ribuan pertanyaan yang sudah tertumbuk ya. Mungkin ada yang sudah sangat lama sekali, tetapi kita akan berusaha di waktu senggang saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel Dunia Ikan Gabus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.